Assalamualaikum, hai adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Firdaus dari KKN PPF UGM Memayu Jambu periode 2 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan adik-adik semua untuk belajar matematika. Tentunya udah pada siap kan? Yuk kita mulai belajar asik matematika. Materi yang akan dibahas kali ini adalah materi kelas 6 SD, meliputi bilangan, geometri dan pengukuran, beberapa sifat dan unsur bangun datar, dan yang terakhir, beberapa sifat dan unsur bangun ruang. Jenis-jenis bilangan ada bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan imajiner adalah bilangan yang mempunyai sifat I kuadrat sama dengan min 1. Bilangan real meliputi bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang berbentuk X sama dengan M per N, di mana M adalah bilangan bulat dan N adalah bilangan asli. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang bukan rasional. Bilangan rasional terbagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dipecah menjadi bagian yang tidak utuh. Bilangan bulat meliputi bilangan cacah dan negatifnya. Bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah terbagi menjadi bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan 0 terbagi menjadi bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Bilangan non-prima adalah bilangan yang bukan prima. Bilangan genap adalah bilangan yang merupakan kelipatan 2 atau habis dibagi 2. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang bukan merupakan kelipatan 2 atau tidak habis dibagi 2. Selanjutnya, operasi hitung dan sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat operasi hitung komutatif terhadap penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif terhadap perkalian A dikali B sama dengan B dikali A, sedangkan terhadap pengurangan dan pembagian tidak ada. Kemudian, asosiatif terhadap penjumlahan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Dan asosiatif terhadap perkalian A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Sedangkan asosiatif terhadap pengurangan dan pembagian tidak ada. Kemudian distribusi perkalian terhadap penjumlahan seperti ini dan terhadap pengurangan seperti ini. Dan yang terakhir, identitas terhadap penjumlahan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Terhadap pengurangan A dikurangi 0 sama dengan A. Terhadap perkalian A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Dan terhadap pembagian A dibagi 1 sama dengan A. Selanjutnya, bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Definisi pangkat 2, A dikali A sama dengan A kuadrat. Kemudian untuk menentukan nilai pangkat 2 terdapat dua cara. Cara yang pertama dengan memakai konsep perkalian. Seperti 27 kuadrat sama dengan 27 dikali 27 sama dengan 729. Dan masih banyak contoh lainnya. Untuk cara kedua, 27 kuadrat, caranya adalah bilangan satuan dikuadratkan. 7 kuadrat sama dengan 49. Kemudian semua bilangan saling dikalikan. 2 dikali 7 dikali 2 sama dengan 28. Dan bilangan puluhan dikuadratkan. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi jika dijumlahkan menjadi 729. Hubungan pangkat 2 dan akar pangkat 2, A kuadrat sama dengan B jika dan hanya jika akar B sama dengan A. Kemudian, untuk menentukan hasil penarikan akar pangkat 2, dapat dilihat pada tabel berikut. Jika A sama dengan 1, maka A kuadrat sama dengan 1. Jika A sama dengan 2, maka A kuadrat sama dengan 4. Jika A sama dengan 3, maka A kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya. Maka berdasarkan tabel dapat ditarik kesimpulan, jika A kuadrat mempunyai satuan 1, maka A mempunyai satuan 1 atau satuan 9.
Jika A kuadrat mempunyai satuan 4, maka A mempunyai satuan 2 atau satuan 8. Jika A kuadrat mempunyai satuan 6, maka A mempunyai satuan 4 atau satuan 6. Jika A kuadrat mempunyai satuan 9, maka A mempunyai satuan 3 atau satuan 7. Sebagai contoh, 11 kuadrat sama dengan 121. Jadi, tabel berikut terbukti benar, karena 11 kuadrat mempunyai satuan 1 dan hasilnya 121 mempunyai satuan 1. Bilangan bulat meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan dapat dilihat sebagai berikut, dan untuk pengurangan dapat dilihat sebagai berikut. Dan perlu diingat, jika min ketemu min akan berubah tanda menjadi positif. Selanjutnya, perkalian. Positif kali positif sama dengan positif, negatif kali positif sama dengan negatif, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali negatif sama dengan positif. Untuk operasi hitung pembagian, diperoleh aturan sama dengan perkalian. Jadi kesimpulannya, operasi hitung perkalian atau pembagian dua bilangan bulat dengan tanda berbeda menghasilkan bilangan bulat negatif. Operasi hitung perkalian atau pembagian dua bilangan bulat bertanda sama menghasilkan bilangan bulat positif. FPB dan KPK dengan bilangan persekutuan, faktorisasi, dan pola. Contoh bilangan persekutuan, bilangan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya, bilangan kelipatan 4, 4, 8, 12, dan seterusnya, bilangan kelipatan persekutuan 3 dan 4, maka mencari nilai yang sama, yaitu 12, 24, dan seterusnya, sehingga KPK, bilangan persekutuan paling kecil yaitu 12. Kemudian faktorisasi dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut, 72 dibagi 2, 36, 36 dibagi 2, 18, 18 dibagi 2, 9, 9 dibagi 3, 3. Maka dapat ditulis 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kemudian dengan pola, untuk menentukan nilai 72, 84, 96 sama-sama bisa dibagi 2, 36, 42, 48 sama-sama bisa dibagi 2, 18, 21, 24 sama-sama bisa dibagi 3, 6, 7, 8, kemudian 6 dan 8 sama-sama bisa dibagi 2, 3, 4, kemudian 4 sendiri bisa dibagi 2, jadi 2. Sehingga KPK-nya adalah yang lingkaran ini dikalikan semua menjadi 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 288 dan FPB-nya yang dikotain. Jadi 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Selanjutnya satuan ukur, ada satuan ukur panjang, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jika ke bawah maka dikali 10 dan jika ke atas dibagi 10. Satuan berat ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Setiap naik satu tangga dibagi 10, setiap turun satu tangga dikali 10. Satuan waktu, 1 abad 100 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 minggu 8 tahun, dan seterusnya. Satuan volume itu di pangkat 3 atau dengan kata lain kubik, kilometer kubik, hektometer kubik, dan seterusnya. Dan desimeter kubik sama dengan liter. Jika naik satu tangga dikali 1000, turun satu tangga dibagi 1000. Beberapa sifat dan unsur bangun datar ada persegi panjang, sifatnya dua pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, keempat sudutnya siku-siku, mempunyai dua diagonal sama panjang, saling membagi sama panjang, dan berpotongan tidak tegak lurus. Rumus luas dan keliling sebagai berikut. Sifat persegi mempunyai 4 sisi sama panjang, keempat sudutnya siku-siku, mempunyai 4 simetri lipat. Untuk rumus luas dan keliling sebagai berikut. Selanjutnya, beberapa sifat dan unsur bangun ruang, ada balok, mempunyai 3 pasang sisi yang berhadapan dan berbentuk persegi panjang yang kongruen, mempunyai 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 4 diagonal ruang. Rumus-rumusnya sebagai berikut. Sifat kubus mempunyai 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen, mempunyai 12 rusuk sama panjang, 8 titik sudut, dan 4 diagonal ruang. Rumus-rumusnya sebagai berikut. Nah, ini ada satu contoh soal yang dapat adik-adik kerjakan. Untuk pembahasannya, pertama tentukan dahulu KPK dari 6, 8, dan 12 dengan pohon faktor seperti berikut.
Dapat ditulis 6 sama dengan 2 kali 3, 8 sama dengan 2 pangkat 3, 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Nah, karena ketiga lampu hidup bersamaan pada pukul 9.46, maka 9.46 ditambah KPK yaitu 24 menjadi 9.70 dikurangi 60 sama dengan 10.10. Jadi ketiga lampu menyala bersamaan kembali pada pukul 10.10. Jawabannya adalah B. Demikian video pembelajaran matematika yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa terus semangat sekolahnya ya. Dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.